Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Ya, jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang nanti pengukuran titik-titik detail. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Al-Firaldo. Silakan Al-Firaldo. Siap, bro. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa ini. Selesai. Oke, silakan semua duduk kembali. Saya akan mengabsen satu. Abdul Rojak, Al-Firaldo Dominik, Ayu Lestari, Citra Fitriana, Dimas Saputra, Farhan, Muhammad Akhir Nasution, Nazira, Nila Kusuma, Nova Elisa, Roji Saputra, Roslina Syria, Yemima Ariati, Yolanda. Oke, sudah semua? Jadi semua ya. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan mereview pelajaran kita kemarin, yaitu tentang peralatan dan bahan untuk pengukuran titik-titik detail, ya. Dimana kemarin untuk peralatan dan bahan dengan metode tachymetry, ya, itu ada teodolit, kemudian ada statif, ada unting-unting, kemudian ada rambu ukur, juga ada meteran, kemudian ada jalon atau patok, dan kemudian juga untuk bahannya ada daftar ukur tabel, ya, kemudian ada peta penelitian, ya, paku, kemudian ada benang dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah kemarin sudah diperkenalkan peralatan dan juga bahan untuk pengukuran titik detail dengan metode tachymetry, hari ini kita akan mempelajari tentang titik detail metode tachymetry, yaitu prosedur penggunaan peralatannya, ya. Oke, nah ini untuk kompetensi dasarnya, ya, ini adalah menerapkan teknik pengukuran dengan alat ukur teodolit, kemudian melakukan pengukuran dengan alat ukur teodolit, dan untuk indikator pencapaian kompetensinya (IPK-nya), yaitu menjelaskan tujuan pengukuran titik-titik detail, kemudian menjelaskan pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry, lalu mengoperasikan alat ukur pada pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ya, di sini nanti peserta didik dapat menjelaskan tujuan pengukuran titik-titik detail, kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry, dan peserta didik dapat mengoperasikan alat ukur pada pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry.
Nah, untuk pengukuran titik detail apa sih itu? Ya, pengukuran titik detail ialah pengukuran yang dilakukan sesudah pengukuran kerangka dasar vertikal dan pengukuran kerangka dasar horizontal dilakukan. Nah, kemudian dalam pengukuran titik-titik detail, prinsipnya adalah menentukan ya koordinat dan tinggi titik detail dari titik-titik ikat. Nah, untuk tujuannya apa sih? Tujuannya dilakukan titik-titik detail itu, ya. Nah, tujuannya adalah untuk keperluan pengukuran dan pemetaan, ya. Selain pengukuran kerangka dasar vertikal yang menghasilkan titik-titik ikat dan pengukuran kerangka dasar horizontal yang menghasilkan koordinat titik-titik ikat dan untuk menghasilkan titik-titik detail yang tersebar di permukaan bumi yang menggambarkan situasi daerah pengukuran. Kemudian untuk metodenya apa saja dalam pengukuran titik-titik detail? Jadi untuk metodenya itu ada dua, ya. Yang pertama metode offset, yang kedua metode tachymetry. Nah, untuk metode offset ini yaitu metode dengan pengukuran titik-titik yang menggunakan alat-alat sederhana, yaitu pita ukur, kemudian galon. Nah, untuk peralatan yang dipakai dalam metode offset ini yaitu yang pertama pita ukur atau meteran, kemudian yang kedua galon atau patok, yang ketiga prisma Bornstein, yang keempat alat pembuat sudut siku cermin. Nah, kemudian untuk metode yang kedua, metode tachymetry, ya. Metode tachymetry ini pengukuran yang menggunakan alat-alat optis atau lebih canggih, ya, dan elektronis dan juga digital. Nah, metode tachymetry ini adalah cara yang paling banyak digunakan dalam praktek, terutama untuk pemetaan daerah yang luas dan untuk detail-detail yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian peralatan apa saja yang dipakai dalam metode tachymetry? Yang pertama itu ada teodolit, kemudian yang kedua ada statif, yang ketiga ada unting-unting, yang keempat ada galon ataupun patok, yang kelima ada pita ukur atau meteran, yang keenam ada rambu ukur, yang ketujuh ada payung. Nah, jadi itu yang peralatan. Kemudian untuk prosedurnya, bagaimana cara prosedur ataupun pengukuran dengan metode tachymetry ini, ya. Yang pertama, berdirikan statif dan letakkan statif hingga membentuk segitiga. Ya. Kemudian letakkan teodolit di atas statif dan kemudian dikunci supaya dia tidak bergeser lagi, ya, supaya dia tidak jatuh. Kemudian rambu ukur diletakkan atau dipegang pada titik rambu 1. Kemudian aktifkan perangkat dengan menekan tombol on off-nya, ya, supaya layar digitalnya itu hidup dan pembacaan bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, lakukan setting teodolit dengan menekan tombol 0 set. Ya, jadi nanti sebelum disetting itu 0 setnya akan ditekan dulu. Oke, kemudian yang keenam, ukur jarak antara titik ukur ke rambu 1 dan catat pada tabel formulir ukur yang sudah saya bagikan. Ya, nanti akan dicatat di tabel-tabel berapa dia nanti ininya, ada titiknya, kemudian pembacaan sudutnya horizontal dan vertikal. Kemudian ada pembacaan benang, yaitu benang atas, benang tengah dan juga benang bawah. Kemudian ada tinggi alat dan juga berapa jaraknya. Dan kemudian arahkan teropong teodolit ke rambu 1. Kemudian objek rambu ukur diperjelas dengan skrup lensa objektifnya, ya, supaya nampak nanti jelas berapa pembacaannya. Oke, angkanya berapa? Kemudian baca dan catat pada tabel formulir ukur
berapa itu benang atasnya, berapa benang tengahnya, dan juga berapa benang bawahnya. Kemudian ukur dan catat tinggi alat, berapa tinggi alatnya. Lalu catat pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal yang muncul pada layar. Ya, nanti akan muncul di layar digitalnya berapa pembacaan sudut horizontalnya dan berapa sudut vertikalnya. Nah, kemudian seterusnya sampai ke rambu-rambu selanjutnya. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan praktek, yaitu dengan metode tachymetry. Kita akan tiap kelompok ini saya sudah bagi menjadi 3 kelompok. Nanti 3 kelompok ini satu-satu kelompok ini akan mengukur paling tidak minimal itu ada 3 rambu atau 3 titik yang akan diukur. Ya, nanti setelah diukur, nanti semua data-datanya akan dicatat di dalam tabel yang sudah saya berikan. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok sudah ada tugasnya masing-masing. Ada yang satu membaca, berapa pembacaannya, kemudian yang satu mencatat nanti, kemudian ada yang mengukur berapa tinggi alatnya, dan juga nanti berapa satu nanti ada yang memegang rambu ukur dan mengukur jarak berapa dari titik patok ke rambu pertama atau kedua atau ketiganya, seperti itu. Oke, sudah jelas? Nah, kemudian untuk cara pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry ini saya sudah siapkan ada linknya, jadi nanti bisa juga kalian tonton di video atau di YouTube video tentang prosedur atau pengukuran titik detail dengan metode tachymetry, ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini saya juga akan menampilkan videonya tentang cara pengukuran titik detail dengan metode tachymetry. Ya, silakan. Diperhatikan nanti bagus-bagus bagaimana cara prosedurnya. Dari berdirikan statif, kemudian letakkan statif membentuk segitiga, kemudian meletakkan teodolit di atas statif tersebut dan dikunci supaya tidak ini lagi. Kemudian rambu ukur diletakkan atau dipegang pada titik rambu 1, kemudian perangkat dengan menekan tombol on off, lalu melakukan setting teodolit dengan menekan 0 set, dan ukur jarak antara titik ukur ke rambu 1 dan catat pada tabel formulir ukur. Lalu arahkan teropong teodolit ke rambu 1 dan objek rambu ukur diperjelas dengan skrup lensa objektif. Kemudian baca dan catat pada tabel formulir ukur yang sudah disediakan benang atas, benang tengah, dan juga benang bawahnya. Kemudian
Kemudian ukur dan catat tinggi alat. Catat pada pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal yang muncul pada layar digital teodolit. Kemudian demikian seterusnya sampai ke rambu selanjutnya. Nah, oke. Sudah jelas semuanya sampai sini? Oke, nanti setelah ini baru kita akan melakukan praktek. Kita akan mulai dari kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 akan melakukan praktek dan kelompok yang lain memperhatikan dari waktunya saja. Nanti setelah itu akan bergiliran. Oke? Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk ke peralatannya, kemudian dikerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Ya, untuk peralatannya diambil, kemudian diberdirikan statif, ya, statif ini sudah diberdirikan, rentangkan, kemudian letakkan teodolit dengan membentuk di atas statif dan kemudian dikunci. Apanya, unting-untingnya? Ini baterai dipasang dulu. Dikunci. Nah, gunting-guntingnya dipasang di apanya? Nah, kemudian sentrikan sudah ini, oke, ya, sentrikan dan levelkan ininya alatnya dengan memutar skrup. Ya, ini diputar yang 3 skrup supaya bullseye-nya itu tepat berada di tengah. Oke, sudah berada di tengah. Sudah. Geser sedikit ini. Oke. Sudah. Nah, kemudian aktifkan perangkat dengan menekan tombol on off-nya. Ya, tombol on off-nya sampai dia bunyi dan pembacaan. Oke, sudah hidup. Oke. Nah, kemudian apa tuh? Lakukan setting teodolit dengan menekan 0 set, ya. Tekan 0 setnya ini ditekan, ya, 2 kali. 2 kali. Oke. Sudah. Nah, kemudian
jarak antara ya titik rambu, buat satu titik rambu di mana ininya satu yang megang titik rambu, pegang ininya titik rambunya satu. Ya boleh di situ juga, boleh di situ aja. Nah kemudian ukur titik jarak antara titik ukur ke rambu satu. Jarak berapa ininya, jaraknya dari titik yang satu, pegang ininya. Oke. Sudah berapa ininya jaraknya? Lima untuk jaraknya 5,75 ya, jarak yang jaraknya 5,75 meter. Kemudian ukur tinggi alatnya, berapa tinggi alatnya dulu? Satu koma 40. 1,4 meter. Nah kemudian arahkan teropong teodolit ke rambu satu. Arahkan ke rambu satu. Kemudian bisa diperjelas objek dengan memutar skru lensa objektifnya. Ya, sini kalau untuk memperjelasnya secara kasar dan juga secara halusnya. Nah, kemudian catat benang berapa, benang atas, benang tengah, dan juga benang bawahnya. Satu benang atas. Ya, benang atas. Benang tengahnya, coba benang tengahnya. Satu, dua, 3,5. Oke, benang bawahnya. Berapa tuh? 111. Hah? 121. 120,5. Oke, itu sudah titik satu. Gantian peran untuk yang rambu kedua. Gantian. Boleh di sini. Oke, kemudian dari 0 ke rambu 2. Si Emiman apa namanya, jaraknya diukur dulu berapa jaraknya.
5,6 meter. 5,6 meter. Dah, kemudian ukur berapa tinggi alatnya. Tadi catat dulu ininya, berapa vertikalnya, berapa horizontalnya. Ya, ini vertikal, kemudian ini horizontal. Berarti kalau dia vertikalnya naik dibuat 0, kemudian horizontalnya dicatat. Ya, vertikalnya 0. Ya, 359 derajat. 41 detik, 41 menit, 17 detik. Sampai di sini. Nih, berapa ininya? Berapa tinggi alatnya? 1,4 meter. Tinggi alatnya 1,4 meter. Dah? Tinggi alat yang untuk yang kedua, rambu kedua, tinggi alatnya 1,4 meter. Dan kemudian arahkan lagi Alkiraldo ke rambu kedua. Berapa ininya? Benang atas, benang tengah, dan juga benang bawahnya. Benang atas 113, benang atas 113, benang tengahnya 111, benang bawahnya 107. Oke, kemudian catat berapa sudut ininya, horizontalnya, berapa sudut vertikalnya. Sudut vertikalnya juga 0. Berapa sudut horizontalnya? Oke, sudah. Nah, kemudian untuknya rambu ketiga, silakan Nazira pilih titiknya di apa? Dekat ketiga kah? Oke, ini mah ukur lagi berapa ininya jarak dari titik patoknya ke apa? Ke rambu 3. Berapa jaraknya? 5,5. Jaraknya 5,5 meter. Kemudian tinggi alatnya 1
1,4. Oke, nah sekarang lagi Geraldo arahkan teropongnya ke rambu ketiga. Baca berapa ininya, pembacaan apanya, benang atas, benang tengah, sama benang bawahnya. Benang atas 113. 113, benang atas 113, benang tengah 111. 111, benang bawah 107. 107. Kemudian untuk sudut horizontalnya dibaca berapa? 331 derajat, 48 menit 05 detik. Oke, sudah? Silakan letakkan rambunya. Oke, jadi kelompok 1 sudah melakukan pengukuran untuk 3 titik detail. Silakan kembali ke ke tempatnya. Nah, oke, jadi masing-masing kelompok sudah melakukan pengukuran dengan metode tachymetry dengan teodolit dan sudah mendapatkan datanya. Jadi untuk LKPD yang sudah saya bagikan tadi itu dikerjakan nanti di rumah ya, nanti setelah selesai nanti bisa dikumpulkan ke saya ya. Jadi LKPD itu nanti dikerjakan di rumah, nanti kumpulkan sama saya, nanti saya akan beri penilaian. Nanti selanjutnya saya akan mengumumkan hasil dari pelajaran hari ini ya. Nah, jadi sebelum kita akhir pelajaran, baik, tolong disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di situ silakan sampai bisa disimpulkan. Oke, silakan ya Mima. Tujuan dari dilakukannya pengukuran titik-titik detail adalah untuk keperluan pengukuran kerangka dasar vertikal yang menghasilkan titik-titik ikat dan pengukuran kerangka dasar horizontal yang menghasilkan koordinat titik-titik ikat dan untuk menghasilkan titik-titik detail yang terbesar di permukaan bumi yang menggambarkan situasi daerah pengukuran. Prosedur pengukuran metode tachymetry. 1. Dirikan statik, membentangkan statik hingga membentuk segitiga. 2. Letakkan teodolit di atas statik dan kemudian dikunci. 3. Rambu diukur, diletakkan atau dipegang pada titik rambu 1. 4. Aktifkan perangkat dengan menekan tombol on/off. 5. Lakukan setting teodolit dengan menekan 0 set. 6. Ukur jarak antara titik ukur ke rambu 1 dan catat pada tabel formulir ukur. 7. Arahkan teropong teodolit ke rambu 1. 8. Objek rambu ukur diperjelas dengan skrup lensa objektif. 9. Baca dan catat pada tabel formulir ukur benang atas, benang tengah, dan benang bawah. 10. Ukur dan catat tinggi alat. 11. Catat pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal yang muncul pada layar. 12. Demikian seterusnya sampai ke rambu-rambu selanjutnya. Ya, oke, baik sekali Yelima, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini ya, seperti yang disebutkan tadi sama teman kita Yelima. Jadi pengukuran titik-titik itu pengukuran yang dilakukan sudah pengukuran kerangka dasar vertikal dan pengukuran kerangka dasar horizontal dilakukan.
Nah, jadi untuk metodenya, tujuannya ini untuk pengukuran detail-detail itu untuk keperluan pengukuran dan pemetaan selain pengukuran kerangka dasar vertikal yang menghasilkan titik-titik ikat dan juga kerangka dasar horizontal yang menghasilkan koordinat titik-titik ikat. Nah, kemudian untuk metodenya tadi ada dua, offset dan juga tachymetry. Kalau di offset ini dilakukan pengukuran dengan peralatan yang sederhana, ya, seperti kita ukur jalon, ya, kemudian ada prisma Barnard-Pell dan alat pembuat sudut siku cermin. Untuk metode tachymetry, nah ini pengukuran dilakukan dengan alat-alat optis yang lebih canggih, ya, yang lebih digital, ya. Contohnya seperti teodolit, kemudian statik, ada unting-unting, patok, jalon, kita ukur, rambu ukur, dan payung. Ini peralatan yang digunakan. Nah, untuk prosedur tadi pengukuran, ya, berdirikan statik, kemudian letakkan teodolit di atasnya dan dikunci. Rambu ukur diletakkan dipegang pada rambu satu. Kemudian kita hidupkan perangkat dengan menekan tombol on off. Kemudian lakukan setting teodolit dengan menekan 0 set 2 kali. Lalu ukur jarak antara titik ukur ke rambu satu dan catat. Kemudian arahkan teropong teodolit ke rambu satu. Lalu objek rambu ukur diperjelas dengan skrup lensa objektif. Lalu dibaca dan dicatat berapa pembacaan benang atas, benang tengah, dan juga benang bawah. Lalu tinggi alat juga dicatat berapa, dan pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal yang ada di layar digital. Dan yang terakhir demikian seterusnya sampai ke rambu-rambu selanjutnya. Ya, nah itu dia kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tentang metode tachymetry. Ya, jadi pengukuran ini biasanya kalau untuk tachymetry ini banyak digunakan di tambang untuk melakukan namanya survei areal tambang. Jadi wajib kalian pelajari dan juga kalian perdalam, ya, supaya nanti dalam bekerja sudah kalian tidak akan menjadi kaku lagi. Jadi sudah terbiasa dengan pengukuran. Dan juga bisa dilakukan untuk pembuatan jalan, ya, biasa digunakan untuk mengukur jalan, ya, untuk pesawat teodolitnya. Ya, jadi demikian, ya, pelajaran kita hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Nah, untuk mengambil berkahnya pelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita menutup pelajaran. Silakan ketua kelas. Siap, bro. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan duduk. Nah, jadi nanti LKPD-nya dikerjakan, nanti diserahkan ke saya, baru akan saya lakukan penilaian. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada perkataan atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.